Pengorbanan itu belum di materi, tenaga, pikiran lah semua udah kita curahkan demi passion kita di dunia kuliner gitu. Makanya persiapin basicnya di situ dulu ya. Basicnya benar-benar disiapin, dikuatin gitu kan. Jadi ketika kalian melangkah ke step selanjutnya, pondasi kalian tuh udah kuat gitu loh. Halo Sobat Darmawan Podcast, bertemu lagi bersama saya Karina yang akan menjadi host kalian pada episode hari ini. Nah, hari ini kita spesial banget, ada tamu narasumber yang datang langsung dari industri. Kita panggil saja para chef zaman now ya. Wow. Mungkin langsung aja kita boleh perkenalkan narasumber kita, mulai dari di samping kiri saya ada Chef Yopi. Silakan Pak. Boleh buka Boleh, masker nih ya? Pak. Boleh buka Negatif kok. Ternyata jarak. Perkenalan, Bapak sekarang ada di mana, pekerjaannya? Halo, nama saya Yopi Lukiman. Sekarang saya kerja incas di Royal Tulip Gunung Gelis. Saya incas di Fire Resto-nya sebagai sous-chef. Chef ya, baik Pak. Lalu untuk Chef Bagus. Hai. Halo. Biar kayak artis ya. Nama saya Bagus, sama saya kerja di Royal Tulip Gunung Gelis, tapi saya incasnya di Elewan Resto khusus untuk Pan Asian Food. Asian Food. Sebagai demi CDP di sana. Jadi ini kan Chef Yopi, Chef Bagus posisinya udah lumayan atas ya, udah sous chef, udah tinggi tuh, dan ada CDP juga. Boleh diceritakan sedikit nggak pengalaman atau perjalanan karirnya bagaimana gitu sampai bisa di tahap ini? Oke, saya duluan ya. Boleh. Yang tua duluan, Pak. Cuma beda berapa bulan ya? Oke. 34 bulan. Sebelum saya sekarang ini di Fire sebagai sous-chef, saya mengawali awal karirnya di tahun 2008. Saya berangkat dari sekolah akademik yang konsentrasinya memang di kuliner. Saya di Akbar and High. Lalu saya waktu itu training di Batam. Dan di Batam selama 6 bulan. PKL. Ya, PKL. Waktu itu langsung ditawarin kerja. Langsung Ditawarin oleh kerja. Batam juga. Iya, langsung ditawarin kerja. Waktu itu sempat bingung juga karena kuliah Masih berjalan gitu. masih ya? berjalan, belum beres. Saya masih di semester 4 kalau nggak salah. Masih di semester 4. Akhirnya dengan cukup lama saya pikir-pikir, karena orientasinya dapat uang. Wow, Uang kan semuanya kan buat uang. Jadi akhirnya saya ambil tawaran dari industri waktu itu di Batam di Holiday Inn Resort. Saya harus menjalani dulu sebagai helper, statusnya casualnya cuma casual kontrak, bukan yang harian gitu. Tapi ini masih pas lagi menjalani kuliah gitu Pak? Atau? Setelah training habis, last day, besoknya saya langsung jadi casual helper. Nah, cuma waktu itu orang tua agak sedikit keberatan karena saya meninggalkan kuliah. Akhirnya yang harusnya saya ambil diploma 3, waktu itu masih ada diploma 2 untungnya. Iya. Masih ada diploma 2. Saya hubungi pihak kampus, bisa, cuma waktu itu memang ada beberapa mata kuliah yang waktu ujian saya nggak boleh ikut karena Kenapa? masalah absensi. Oh, karena kebanyakan di industri nggak Bukan, Bolos. Jadi waktu itu masih labil-labilnya. Kenakalan remaja. Iya, nakal, tapi saya nggak kriminal, nggak jahat, nggak cuma ya waktu itu masih apa ya,
masih labil ya, diajak sana diajak ke sini. Jadi ada beberapa mata kuliah kalau mau wisuda di tahun itu harus saya jalani dulu. Akhirnya saya dikasih waktu dari Holiday Inn, dari industri tempat saya kerja buat menyelesaikannya dulu. Fokus ke kuliah dulu ya Pak? Ya, untuk menyelesaikan ujian yang belum saya jalani itu. Akhirnya saya dikasih waktu seminggu. Alhamdulillah bisa saya selesaikan. Tugas akhir bisa saya selesaikan. Yang harusnya saya di 2008 itu wisuda, akhirnya dipospon di 2011. Jadi waktu itu 3 tahun ya Pak berarti? posponnya karena PRDO gitu. ya karena waktu itu ya itu, jadi si kampus juga udah ngasih keringanan dengan persyaratan kayak gitu. Saya harus nunggu. Akhirnya 2011 saya bisa wisuda. Orang tua udah cukup senang lah. Jadi sedikit berorientasi sama uang, tapi jangan lupa orang tua juga senangnya bukan dengan Harta. uang doang gitu. Tapi ada cita-cita mereka gitu, melihat mungkin anaknya wisuda atau apa. Waktu saya wisuda, saya kembali di Batam. Setelah di Batam sekitar Jadi chef kuliahnya bukan di Batam juga ya? saya kuliah di Bandung di Akbar NHI. Jadi Bapak harus bolak-balik gitu? Waktu itu cuma dikasih waktu seminggu buat nyelesain. Baru balik lagi ke Batam? Balik lagi ke Batam. Nah, setelah di Batam wisuda udah boleh ikut, saya balik lagi ke Bandung untuk wisuda doang. Setelah itu saya kembali ke Batam. Beberapa tahun saya berkarir di sana. Ada tawaran waktu itu di Malang, hotel baru. Saya ke Malang. Di Malang saya cukup lama juga, 3 tahun di Hotel Haris. Akhirnya saya pindah ke Bogor, ke Royal Tulip ini. Tapi di Haris posisinya masih... Saya naik. Oh, Ya, waktu itu saya di Nisel, terus ke Royal Tulip. Waktu itu Demisel juga, PCDP, sampai sekarang akhirnya jadi Susel. Itu sih perjalanan. Cerita singkat perjalanan sampai sekarang. Nah, lumayan panjang. Lumayan panjang ya? Panjang. Lumayan drama. Chef di Royal Tulip udah berapa tahun jadinya Pak? Di Royal Tulip itu waktu itu opening di tahun 2016. Di bulan memasuki apa saya tahun lupa ya. kelima ya? Saya setelah grand opening beberapa bulan di Agustus saya masuk di 2016. Jadi Sampai bisa didengarkan ya tadi mungkin perjalanan supaya mencapai sous chef itu nggak hanya 1-2 Iya. tahun tapi lama gitu. Lama. Bagaimana dengan Chef Bagus? Dia udah nunggu giliran dari tadi. Siapkan Nyeritain drama ini. Kalau dulu Di Bandung awal ya? karir hampir sama sih ceritanya. Jadi cita-citanya udah mau jadi chef Pak atau? Iya, enggak, dulu pemain bola. Penbola kampung. Dulu awalnya berkarir tuh awal mulai di tahun 2012. Beda 4 tahun lah sama 2012, oke. Chef Yopi. Iya. Enggak lama. Enggak lama. Tapi umur berarti udah ketahuan ya. Ya mulai kuliahnya umur berapa? Emang? Iya. Nah udah gitu 2012 saya memulai karir itu juga karena ketidaksengajaan saya. Jadi waktu itu ada kontes pergelaran pastry di Bandung. Ada sebuah lomba, besar lah lombanya, Lokalisius. Saya ikut serta, kebetulan kategori yang saya ikuti itu yang menarik banyak penonton. Dan di situ nggak sengaja ketemu chef dari salah satu hotel di Bandung, waktu itu Ibis Trans Studio Bandung. Nah setelah dari lomba itu dia nawarin kerja ke saya hari itu juga. Pas masih kuliah. Pas masih kuliah itu keadaan masih kuliah D3 semester 4. Begitu ada sign buat join, sempat juga mikir, aduh uang kuliah. Ya udah uang dulu dah. Orientasinya ke sana dulu. Sama apa? Time is everything. Udah gitu akhirnya di semester 4 saya semester 4 saya putus kuliah. Saya mutusin untuk kerja di hotel tersebut selama hampir 2 tahun. Itu 2 posisinya tahun, masih di bawah helper sama kayak Chef Yopi. Chef Yopi, kalau merintis di situ dulu.
Selang 2 tahun itu saya pindah ke masih di Bandung juga, cuman naik ke bintang 4 namanya Best Western. Tapi chef kan tadi ikut lombanya yang pastry ya. Ya. Di hotel tersebut apakah di departemen pastry atau di hot kitchennya gitu Pak? Saya bagian kitchennya. Ya, tapi di cold kitchennya. Nah, dari situ saya pindah ke salah satu properti lain, Best Western Premier. Nah, yang uniknya, chef saya di Best Western itu, chef Yopi di Batam. Ngerti nggak? Jadi secara tidak langsung kita ada ikatan batin. Ikatan batin sih nggak ada. Jadi gitulah kalau di hotel kan seperti ya. Iya betul. Ternyata chef Yopi dulu, chefnya saya di Bandung gitu. Kebetulan banget lah kayak gitu. Terus sekarang 3 tahun di sana, pindah juga saya ke properti lagi tapi masih di Bandung. Di hotel bintang 5. Cukup terkenal sih di Bandung, Padma lah, bisa searching. Boleh. Boleh. Promosi dulu, siapa tahu sih jadi ambasador. Oke. Nah, dari situ Kerja di mana? ya Sekarang? ini mau. Oh, iya. Ini mau. Nah, setelah dari Padma, saya sempat balik lagi ke Best Western, cuman nggak lama. Terus saya pindah dari hotel ke restoran. Di restoran ini saya grand opening sekitar 1 tahun. Nah, putus tuh gara-gara Corona 19. Oh, COVID, jadi baru-baru COVID. ini ya? Ya. Iya Pak. Nah, ketika itu hampir sekitar 6 bulan jobless lah. Tiba-tiba ada tawaran dari hotel tercinta. Oleh chef yang saling kenal atau? Enggak, beda lagi. Beda lagi. Oke. Di hotel Royal Tulip Gunung Gelis. Itu tahun kemarin di bulan Agustus. Jadi chef Bagus di Royal Tulip lumayan baru juga ya Pak? Baru. Nah, dan uniknya itu waktu tahun 2017 18 ya. Apa itu? Saya kan pernah ngelamar juga. Oh, yang saya tolak ya? Iya, aduh. Itu unik toh, itu unik banget. Jadi saya tuh pernah ngelamar ke hotel ini beberapa tahun ke belakang, ditolak. Jadinya tetap di Bandung. Dia, kemarin ngelamar diterima. Dan ngehnya tuh setelah saya join, perasaan pernah nge-apply ke sini gitu. Di track lagi, oh iya pernah 2 tahun ke belakang dan ditolak mentah-mentah. Bukan, karena waktu itu Chef Yopi. posisi yang ditawarin itu kayak Basicnya kurang beda. cocok gitu buat. Basicnya beda. Basicnya beda, kan di kitchen juga ada section konsentrasi masing-masing tuh. Ada garde manger atau cold kitchen, ada main kitchennya, ada pastry, ada butcher. Waktu itu dibutuhinnya grill, grill buat di fire. Ya, waktu itu saya lihat backgroundnya dia itu Cold kitchen. cold kitchen, garde manger, dari dingin ke panas. Takutnya nih orang nggak cocok gitu. Sombong. Gitu ceritanya, bukan ditolak. Tapi kalau chef Bagus sekarang tetap di cold kitchen? Enggak, saya sekarang megang di ala carte-nya di LL1. Kitchen, hot kitchennya. Tapi merasa seneng nggak di divisi itu? Oh, Atau sebenarnya passionnya di tempat lain gitu Pak? enggak, saya menikmatinya karena dari awal karir nih Iya. sampai saya tahun berapa ya? 2018 itu bener-bener cold kitchen hampir 6 tahun. Oh jadi nggak pernah keluar Nggak pernah dari? move kemana-mana, mencoba keluar dari zona cold kitchen dan akhirnya bisalah merambah ke hot kitchen gitu. Jadi kalau sekarang ditarik ke fire saya sudah siap. Langsung interview aja di sini. Mungkin sekarang aku lagi penasaran ya. Kan perjalanannya udah lumayan lama, udah beberapa tahun juga. Kira-kira untuk harapan ke depannya apakah tetap ingin di dunia perhotelan atau mungkin ingin berkembang ke wirausaha mungkin, atau ada kan peluang di dunia kuliner banyak ya Pak, bisa Betul. ke kapal pesiar dimanapun. Kira-kira Chef Yopi Oke. harapannya? Kalau buat saya pribadi di bidang kuliner ini, selain saya bisa dapat cuan, Iya. ini udah seperti passion ya, seperti passion gitu. Jadi apapun nantinya ke depan, saya tetap ingin di bidang kuliner. Apa itu mungkin saya berwirausaha, ya besar harapan saya bisa punya restoran sendiri. Amin. Siapa yang nggak mau? Amin. Amin. Atau mungkin saya nanti kerja di luar. Mungkin untuk saat ini
kita sedang susah ya untuk itu. Iya. Cuma kalau tadi ditanya untuk ke kapal pesiar, saya pernah coba. Waktu itu semua proses udah saya Ikutin gitu. udah saya jalanin. Itu tinggal berangkat aja waktu itu. Tinggal berangkat sama training, terus dapat waiting list. Cuma keluarga nggak setuju. Karena akan jauh dari rumah gitu Mungkin ya, Pak? mereka terlalu cinta sama saya mungkin. Kerja di akhir Pak. Nggak cocok jadi akhir. Kerja di akhir. Akhirnya itu ngebuat mental saya juga. Ya Duh. tapi saya nggak tahu ya kalau saya ambil juga mungkin. Karena saya nyaman juga waktu itu di darat mungkin ya. Jadi saya tetap berkarir di hotel waktu itu. Jadi kalau kedepannya nih, kedepannya saya pengen punya restoran sendiri. Meskipun saya sekarang incas di restoran yang temanya western, grill, pizza. Cuma saya pengen nanti restoran saya itu yang mengangkat masakan Nusantara. Oh, tapi Apa? chef ada background masakan Nusantara Oke, kalau gitu. jadi tadi ada skip saya yang nggak ceritain perjalanan saya sampai ke Fire itu. Sebelumnya saya lama di Garut Mangze di cold kitchennya. Terus saya waktu itu dipindahin ke a la carte kitchen hotnya. Setelah itu saya dipindahin lagi ke breakfast. Di breakfast di hotnya juga. Nah di situ saya mulai lebih mendalami lagi masakan Nusantara. Cari-cari cari-cari bahan buat belajar. Kan sekarang banyak ya di Instagram Iya, betul. yang mengemas masakan Nusantara secara modern. Terus waktu itu saya dipindahin lagi ke Fire sebagai CDP. Nah itu awal saya di Fire, dibutuhin lagi di main kitchennya di LL1 itu. Saya pindah lagi. Jadi di Royal Tulip sempat pindah-pindah sini. Betul, sempat dipindah-pindahin sama eksekutif chefnya waktu itu. Ya saya jalani aja buat belajar. Setelah saya di main kitchen, saya incas konsentrasi di breakfast sama a la carte LL1 waktu itu. Ada posisi kosong di Fire untuk sous-chef. Waktu itu saya udah sous-chef juga di LL1. Akhirnya saya ditempatin lagi di Fire sampai sekarang gitu. Sih, Pak. Nah, jadi sedikit banyak ya saya tahu sih basic Nusantara, saya tahu. Malu lah kalau nggak tahu ya. Iya. Saya orang Indonesia. Orang Indonesia. Masih apa ya, saya sedikit masih belajar. terus mantau melihat itu apa perkembangannya masakan Indonesia. Iya, soalnya luas banget ya kalau Betul. kuliner Indonesia itu. Karena kita nggak boleh apa ya, nggak boleh kaku gitu. Kalau masakan Indonesia tuh kalau udah gini ya gini, sebenarnya enggak. Bisa Di dikembangin dunia lagi. kuliner ini Terus? kita nggak boleh kaku, statis, nggak boleh kaku. Apalagi berhubungan sama kepuasan orang ya, yang selalu Pengen lebih lagi, gitu. cari yang baru lagi. Nah kalau kita selaku pelaku industri yang cuma nyaman di situ, mungkin Akan susah. tertinggal gitu. Betul. Nah akhirnya ya saya punya keinginan, ya nggak aneh-aneh sih restoran Nusantara, cuma Tapi kalau fusion gitu Pak mungkin karena Kenapa? fusion kan Bapak udah ada pengalaman juga di Western, apakah mau Oh, bikin fusion. fusion? Iya. fusion ya mungkin bisa. Sebuah ide. Cuma saya pengennya yang benar-benar autentik sih, autentik Indonesia, cuma dikemasnya secara beda lah. Nggak harus mewah, fine dining gitu. Nggak sih, saya nggak nyampe ke situ. Cuma saya ingin something simple seperti KFC atau McD yang udah ada di Oh, seluruh dunia. Sebut Pak, merek boleh kan? Nggak apa-apa. Paling di Nah, saya ingin ada masakan Indonesia seperti itu gitu. iya. Simple, cuma mereka punya standar, mereka bisa memuaskan Pelanggan, konsumen. demandingnya orang yang cuma pengen simple. Ya bisa dibilang apa ya itu ya, fast food ya. Fast food yang punya standar seperti itu. Oke. Yang saya pengen sih. Semoga terwujud ya Pak. Amin. Keinginan itu. Oke. Amin. Untuk Chef Bagus, harapan kedepannya untuk karir Chef? No lab. Enggak lah. Kalau buat ke depan sih saya masih fokus untuk berkarir. Karena saya belum
ngerasa belum ada di top perform. Masih mau terus Iya, belajar masih gitu banyak Pak, yang mencari digali. pengalaman. Ya tapi at the end ya rata-rata gitu lah ya, kalau udah masa tua pengennya Wirausaha. paling buka kontrakan ya Pak. Aminin lah tuh. Amin. Amin. 20 pintu lumayan. Tapi saya mau tetap di dunia perhotelan. Tetap perhotelan. Soalnya kuliner. dulu pernah terjun ke restoran juga kan Pak. Ya Cumi. sebenarnya sama sih. Macam mau di hotel, mau di restoran, ya kitchen gitu loh. Cuma beda sistemnya aja. Gitu, dan karena mungkin ini udah passion, jadi benar-benar wah sayang banget untuk ninggalin dunia kuliner tuh. Gitu. Karena tahu ngebangun dari nolnya tuh benar-benar. Iya nggak dari- cepet kan prosesnya iya, juga, beneran sia-sia kalau tertinggal gitu. dari mulai jadi helper naik dengan itu tambahnya proses, tambah ilmu sampai bisa sekarang kayaknya kalau digali lebih banyak lagi ini masih bisa ke eksplor gitu dari diri sendiri. Iya. Nah, lagi berproses dan ya disabarin aja dulu prosesnya gitu kan. Gitu sih rencana beberapa tahun ke depan mah. Penting sabar, Sabar segala besar. Ya. Oke, jadi kebetulan aku ketemu dengan chef-chef ini, Chef Zaman Now ini karena tadi habis menjalani uji kom ya. Mungkin Bapak pernah ada pengalaman jadi asesor juga di tempat lain? Pernah, waktu itu di Malang. Saya waktu itu dikasih kesempatan buat menilai kompetensi ini, fruit carving, apa yang menghias sayuran dan buah. Waktu itu saya di situ jadi fruit carving sama apa lagi ya waktu itu ya, ada kayak ibu-ibu gitu. PKK. PKK ya, PKK namanya. Ibu PKK. Ibu PKK. Waktu itu saya karena tetangga-tetangga tahu saya kerja di dapur, chef, ya. saya dikasih ya lumayan juga sih, apa menambah pengalaman ya. Oh dikain. Tapi kalau chef udah pernah sama anak-anak siswa-siswa, apakah mungkin ada keinginan untuk berbagi ilmu, mengajar mungkin? Oh itu harus, kalau masalah buat berbagi ilmu ya, apa itu sharing ketika kita lagi kerja atau kita ngebuat suatu kelas itu sering kita lakukan. Jadi di hotel-hotel, di industri restoran kan suka ada anak training, Iya, anak training yang dikirim dari sekolah. Nah, saya sendiri pernah jadi training waktu itu. Iya. Pernah jadi training. Pernah merasa. Saya 2 periode jadi training, waktu itu di Bandung sekali sama yang di Batam itu. Nah, yang ketika di Batam itu mereka punya program bagus untuk anak training. Jadi anak training itu bukan hanya datang untuk memperbantukan mereka, Iya, cuma juga kayak mereka punya program anak training yang datang itu sebagai apa ya? Sebagai, kan ada 2 jenis tamu ya, tamu dari luar sama tamu dari dalam. Kalau di istilah hotel, nah tamu di luar itu kayak yang mau liburan, Iya. mau meeting. Nah tamu yang dari dalam itu kayak Karyawan. purchasing. Nah saat itu anak-anak training itu dianggap sebagai tamu yang dari dalam gitu. Tamu yang dari dalam, mulai dari welcoming ketika kita datang dari HRD-nya, benar-benar nge-welcoming kita itu nanti bakal jadi aset gitu. Bukan cuma jadi trainee yang disuruh-suruh, kita diisi sama program-programnya mereka seperti bagaimana menghadapi tamu, terus bagaimana Ada pelatihannya gitu ya, betul, terus nanti ketika udah di operasional masing-masing, mereka punya kelas FSMS misalnya, apa Food Safety Management System. Terus HACCP, ya hal-hal yang basic itu saya banyak dapatkan justru di industri saat training. Nah jadi si staffnya yang ada di situ itu dipush juga oleh manajemen untuk melakukan hal itu ke anak training, bukan hanya misalnya nyuruh doang. Iya. Itu masih bisa didapetin ya dari anak training, Iya, disuruh ini. Tapi masih ada gitu, masih ada action dari mereka itu buat Anak-anak ngebikin trainee. kita itu kayak ya student yang harus dapat sesuatu tuh gitu. Nah jadi saat saya ada di posisi staff juga ya, saya
flashback ke belakang apa yang saya dapetin waktu training itu. Dan ikut berbagi juga. Betul. Jadi setiap ada anak training, apa yang udah saya tahu, saya nggak boleh cuma nyuruh-nyuruh mereka doang. Ya minimal mereka tahu apa yang saya suruh itu untuk apa, buat apa, dan bagaimana gitu. Kita kan nggak bisa nyuruh, udah potong, ini potongnya begini. Nah giliran salah marah-marah. Iya. Itu yang salah. Yang mungkin masih banyak ya di industri yang seperti itu. Cuma buat saya pribadi itu salah. Jadi sharing is caring. Apa yang kita tahu, ilmu yang kita sudah punya, pengalaman-pengalaman yang kita dapat, itu nggak rugi kok kita sharing ke Iya betul. orang-orang yang orang-orang yang harus tahu apa itu training atau mungkin itu bawahan kita, nggak ada ruginya. Oke. Itu sih. Ini Chef Bagus kasihan nih kayaknya belum ngomong Nggak apa-apa, udah kok, dulu. santai ya. Figuran sih sebenarnya. Harusnya nggak ada ini, saya di sini harus. Nggak lucu ya, skip. Ya Chef Bagus pernah ikut asesmen juga mungkin atau pernah ikut kualifikasi tertentu untuk jadi Kalau certification? Assessment itu saya di tahun 2018 saya mengajar juga di alumni. Oh pernah Ya, mengajar? alma mater di daerah Bandung. Iya. Jadi saya ditawarin untuk Sebutin ngajar aja sekolahnya apa-apa. Akademi Tata Boga Bandung. Akademi Tata Boga Bandung. Oke. Nggak tahu deh. Bisa jadi referensi ya. Ini referensi bagus kok. Akademi Tata Boga Bandung. Oke, saya cari dulu. Ada di Instagram udah ada. Oh, ada, oke. Udah ada. Udah punya Instagram sekarang. Oke. Udah canggih. Itu ngajar sekitar 1 semester. Ya, untuk mata kuliah tata dan dekorasi hidang. Jadi lebih ke platingnya gitu Pak atau gimana? Enggak, untuk garnishing, terus kayak fruit carving, butter carving, coklat modeling kayak gitu. Terus untuk jadi juri di beberapa event sih pernah ya, karena saya tergabung di suatu asosiasi. Ya kalau Asosiasi juri nih atau enggak, gimana? jadi Indonesia Chef Chef Association gitu, di BPD Jabar. Karena salah satu anggota tiap ada event kan mengundang lah ya, karena itu sebuah organisasi besar, diundang. Kadang ada event tertentu, ini datang nih sini butuh juri misalnya, atau enggak butuh untuk demo cooking di depan masa gitu loh. Kayak gitu, event-event itu di Bandung sering ada sih gitu. Jadi udah nggak aneh dengan penilaian asesmen kayak gini, kita udah biasa. Udah gitu, oke. udah terbiasa. Jadi hari ini kayak sepele gitu atau Gak udah sepele biasa? sih, gak sepele, sensitif malah. Iya. Karena ada beban tanggung jawab ada di situ. tanggung jawab karena apa ya? Kita tuh pengen buat para suksesor kita lah ya di masa Iya. depan. Jangan apa ya? Jangan lihat sesuatu tuh dari covernya aja. Sampelnya gini deh. Sekarang kita punya media sosial banyak nih. Iya. Ya, kalau buat anak-anak zaman sekarang misalnya, ada lomba nih buat ngasah skill kan gitu kan. Mereka cari referensi lah. Cari referensi itu di Instagram. Ya, yang paling gampang tuh Instagram. Mereka cari-cari, wah ini platingannya bagus gini-gini nih, pasti bisa deh kalau ngerjain kayak gitu. Tapi mereka lupa yang ngerjain makanan itu tuh udah chef yang benar-benar profesional gitu. Mereka buat ngerjain itu tuh butuh proses dari 0 sampai ke situ tuh lama banget. Iya. Nah, jangan sampai ada missing link antara hasil dengan proses. Langsung pengen loncat gitu Iya, ya, Pak. makanya kita di sini seperti tadi udah dibriefingkan, mau untuk anak-anak yang sekarang tuh jangan lupa sama basic kalian gitu. Makanya perkuat basic ya, mau cutting method, cooking method, kayak gitu, grooming, attitude-nya juga jangan lupa. Iya. Makanya bukan hal yang sepele ya, sensitif ini. Masih muda juga kan, gampang dipengaruhi Iya, murid-muridnya. benar. Makanya harus doktrin dengan yang baik-baik Iya. sejak dini. Oke, mungkin terakhir nih ya Pak, untuk anak-anak SMK Tata Boga ini, apakah ada saran atau tips yang bisa dibagikan oleh chef apabila mereka ingin melanjutkan ke dunia industri? Oke. Pesan saya ya untuk anak-anak SMK Darmawan. SMK Darmawan, pilihan kalian udah tepat di dunia kuliner. Jalani dengan
sesungguh hati, totalitas di situ akan banyak pengorbanan, akan banyak air mata, tantangan di depan makin Sedih lah. tantangan di depan makin curam. Persiapkan diri kalian dari sekarang. Udah banyak cara kalian belajar, meskipun sekarang ini kita dalam keadaan yang sulit karena pandemik ini. Cuma jangan berhenti, terus maju, nanti pasti ada hasilnya. Itu aja. Oke, makasih Chef Sama. Yopi. Chef Bagus. Oke, dari saya buat teman-teman di SMK Darmawan, Pesan singkat aja ya. ya pesan singkat. 10 menit boleh. Tolong buat teman-teman yang benar-benar mau niat gabung ke dunia industri kuliner, ya nitip pesan dari sekarang tuh benar-benar yang harus disiapin itu benar kata dia mental, ya mental, fisik benar-benar harus disiapin, sama waktu pengorbanan tuh benar-benar gila ya. Masa muda kalian tuh jangan dihabiskan untuk foya-foya ya. Kita aja melalui proses yang sangat panjang. Masa muda kita tuh kehilangan waktu untuk bermain, kehilangan waktu untuk nongkrong, waktu sama keluarga jauh ya. Pengorbanan tuh belum di materi, tenaga, pikiran lah, semua udah kita curahkan demi passion kita di dunia kuliner gitu. Makanya persiapin basicnya di situ dulu ya. Basicnya benar-benar disiapin, dikuatin gitu kan. Jadi ketika kalian melangkah ke step selanjutnya, fondasi kalian tuh udah kuat gitu loh. Jangan menyerah di tengah jalan. Ketika kalian di-push, jadiin itu buat challenge kalian, bukan jadi beban kalian gitu. Iya. Ya. Next kalian pindah instansi atau perusahaan, rintangannya beda lagi, kalian di-push lagi, jadiin itu rintangan ya, chapter baru lah gitu. Jangan sampai di-press sedikit, nggak melenoi gitu ya. Langsung down gitu. Ulah tuh lah gitu. Iya, betul. Nggak harus kuat. Dimarah-marahin pun, even itu kita nggak salah, ternyata kita yang kenanya, ya udah anggap kita ini samsak gitu loh. Ya. Terima aja gitu, accept. Pengalaman ya. Kita tuh samsak, ya udah nggak apa-apa, ada saatnya gitu loh, seperti itu. Sering banget kejadian kayak gitu. Nah, siapin diri kalian buat hal-hal yang tidak terduga seperti itu. Nanti kalian akan petik sendiri hasilnya. Kalau jalan kalian benar. Gitu. Itu aja sih. Itu aja ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kami dalam episode hari ini. Terima kasih banyak aku ingin ucapkan ke Chef Yopi dan juga Chef Terima kasih banyak Bagus sudah diundang. untuk wawasannya, untuk sharingnya. Intinya untuk sebagai ringkasan mungkin jangan menyerah ya, terus bekerja, because hard work pays off ya. Yes, exactly. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Semoga semuanya bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah.